kita. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Tadi saya Luar sudah biasa. awal. Amin. Kok cuma satu ya? Dari 1000 peserta? Semuanya dalam hati, Bu. Pak, kalau dengan kita nggak boleh dalam hati, Pak, karena nggak tahu hati Bapak bagaimana. Luar biasa, Kak. Luar biasa ya semuanya ya, puji Tuhan. Ya, pasti. Kembali kita berkumpul bersama-sama melalui media Zoom dalam kegiatan Pekan Doa hari yang ketiga, Senin 22 Mei 2023. Dengan tema, cemburu merusak hidupmu. Bagaimana cemburu yang merusak hidup kita? Tentunya akan sama-sama kita renungkan ya malam hari ini. Ya, sebelumnya izinkan saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan karena Pekan Doa hari yang ketiga ini akan dilayani oleh Komisi Anak GKI Guntur ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila tergerak hatinya untuk melayani dan bergabung dengan Komisi Anak GKI Guntur, kami sangat berlapang dada. Promo. Ini untuk menerima dengan sukacita ya. Ya Bu Yanti ya. Ini bukan basa-basi ya. Ini bukan basa. Aduh Pak Joni, nggak apa-apa Pak. Sambil mendayung, sambil menyelam minum air. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, silakan apabila ada yang berhasilnya untuk melayani, kami sangat senang sekali ya untuk menerima ya. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Iya. Saya mengajar sekolah minggu di kelas bayi, balita, dan TK. Ada rekan saya, ada Pak Rudi. Ya, Pak Rudi sebagai Ketua Komisi Anak. Halo Pak Rudi. Halo, Bisa dibuka. selamat malam Mbak semua. Oke. Ada Bu Andri. Silakan open cam. Halo Bu Andri. Selamat malam. Ada Bu Yanti. Ibu ketua. Bu Yanti. Ada Bu Reni yang saat ini bertugas sebagai operator yang membantu saya. Halo Bu Reni. Halo, selamat malam semua. Ada Bu Grace. Halo Bu Grace. Nah, Bu Grace ini yang akan membawakan renungan hari ini. Halo Bu Grace. Halo, selamat malam. Iya. Ada juga Ibu Iren nih. Ibu Iren
multi talent nih. Banyak sekali nih kebisaannya Bu Iren nih. Halo Bu Iren. Selamat malam. Halo. Ada Pak Adit yang mendampingi Bu Iren. Halo Pak Adit. Halo. Ada Bu Yeni Teja. Halo Bu Yeni Teja. Bu Yeni Teja ada? Ya, selamat malam semuanya. Ada. Oke. Ada Pak Teja. Sekalian Pak Teja. Halo Pak Teja. Selamat malam semuanya. Ada Bu Yeni Angel. Halo Bu Yeni Angel. Halo, selamat malam semuanya. Ada Kak Yani. Ada nggak Kak Yani? Kak Yani? Ada Pak Doni juga, tapi sayang nih Pak Doni hari ini tidak bisa bersama dengan kita karena ada tugas dari luar kota. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus atas waktunya untuk perkenalan kami. Kita akan melanjutkan pekan doa malam hari ini. Kita awali dengan Selamat pujian. malam. Selamat malam. Ya, Semangat ya Bu. selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Kita awali dengan pujian kita Happy Ya 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 persembahan dari anak-anak kelas bayi, Batita dan TK. Iya, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya. Begitulah keadaan anak-anak heboh ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ini mereka langsung menyanyikan pujian. Semoga lagu ini, pujian ini bisa membawa kita juga happy. Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus happy hari ini? Happy. Happy banget. Happy. Happy. Semuanya happy ya. Oke. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Pak Oscar. Silakan Pak Oscar. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita akan buka dalam doa di acara dan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Sebab kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan kepadamu. Karena pada malam hari ini, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara kami yang lainnya. Baik melalui Zoom ini Bapak. Ini Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai kami. Dari sepanjang acara ini, kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Oscar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan melanjutkan pekan doa hari ini dengan menaikkan pujian kembali. Bapakku datang padamu. Persembahan dari anak kelas 3. Bapakku datang padamu,
atas kebaikanmu. Kunci sama Sumbi, Bu. Apaku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Sore dan malam hari atas kebaikan. Ya, amin. Terima kasih Panji. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah sudah ada yang mau memberikan berkat hari ini tentang tema yang hari ini akan kita renungkan? Silakan yang ingin men-share tentang renungan hari ini. Halo? Ada yang mau men-share, Bu? Pak? Masih belum ya? Belum? Adakah yang mau berbagi berkat hari ini? Boleh dari saya, Mirsad. Pak Mirsad Oke, sudah ingat, silakan Ibu. Pak Mirzad. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya ya. Kemarin semalam saya diminta oleh sepasang suami istri keluarga muda. Mereka dua-duanya adalah dokter, mungkin dikaruniai seorang putri. Ya, mereka menjelaskan kepada saya bagaimana 10 tahun ini mereka berjuang total ya, sampai akhirnya bisa terwujud mempunyai satu rumah baru yang dibangun sesuai dengan apa yang menjadi selera mereka. Ya. Nah, di situ saya menyampaikan kepada mereka dan termasuk kepada kita semua malam hari ini, bagaimana sebenarnya dalam keadaan sadar atau tidak sadar, apa yang menjadi dinamika perjalanan kita, Tuhan selalu campur tangan. Ya. Nah, namun ada kalanya saat kita menjalani hidup ini, kita suka melupakan Tuhan. Bahkan seperti tidak memerlukan Tuhan. Karena saya merasa bisa, saya merasa mampu, ya, saya merasa baik-baik saja semuanya. Nah, jadi waktu itu saya mengingatkan semalam itu pada pasangan suami istri yang muda ini, saya katakan, kamu yakin bahwa rumah ini pemberian dari Tuhan? Ya, mengatakan dia, amin, yakin. Dan saya mengatakan, sejauh mana kamu boleh melihat apa yang kamu yakini ini dengan sikap perilaku kamu yang sungguh boleh menyenangkan Tuhan. Jangan melupakan ataupun mengabaikan Tuhan. Yaitu kita harus menyenangkan Dia. Jangan menjadikan Tuhan cemburu dengan kita. Mungkin ketika sudah punya rupa bagus, merasa puas, nyaman, akhirnya melupakan Tuhan. Lupa, betul. Iya. Jadi saya ingatkan, nah mumpung kamu anak-anak masih kecil, termasuk yang saya sangat wanti-wanti khususnya kepada pemuda Guntur dan calon pasutri Guntur dan keluarga muda GKI Guntur, untuk saya selalu mengingatkan kepada mereka, usahakanlah sejak dini untuk boleh menghadirkan Tuhan di tengah keluarga. Ya, sejak anak-anak masih kecil, perkenalkan kepada mereka siapa Tuhan. Ajak berdoa, ajak
ajak baca Alkitab bersama. Kalau memungkinkan, berikan satu kedisiplinan waktu yang sungguh boleh mengikat untuk setiap keluarga ini. Karena kalau sejak kecil dibiasakan boleh mengadakan kegiatan ini, niscaya Tuhan akan sangat disenangkan. Amin. Tuhan tidak akan cemburu dengan kita. Ya. Dan bagaimana kita meyakini perjalanan hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, apapun yang menjadi dinamikanya, baik yang kesannya positif ataupun kesannya negatif, kita yakin dan percaya semuanya di dalam otoritas Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak akan merasa dilupakan Tuhan ataupun diabaikan Tuhan. Tuhan tetap setia pada kita. Mungkin itu yang saya sampaikan, mengingatkan bagaimana supaya Tuhan tidak cemburu kepada kita karena kita sudah mendapatkan yang baik, berbagai macam yang baik dari Tuhan. Demikian, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih Pak Misar, amin ya. Biasa memang kadang begitu ya Pak, manusia ya suka gitu. Kalau sudah sukses, sudah enak ya kadang suka lupa ya Pak, benar ya? Apakah ada yang mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang menambahkan lagi, berbagi share tentang tema kita hari ini adalah cemburu merusak hidupmu. Nah, jadi jangan sampai nih Tuhan juga cemburu nih. Betul. Oh, aku diduakan, betul ya Pak? Betul. Andai kata lupa, duakan maksudnya ya. Andai kata kita lupa, ya puji Tuhan masih ada rekan yang mengingatkan. Ya, betul Pak. Kalau ada temannya yang baik ya pasti mengingatkan ya Pak. Kalau temannya nggak baik, iya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang akan berbagi berkat buat kita semua sharing, khususnya buat kita nih yang masih muda-muda, biar dibilang muda. Buat yang senior-senior, supaya kita yang muda-muda bisa tahu jalan keluarnya. Merasa masih muda, padahal saya gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Oke, ada lagi? Lupa. Kenapa lupa? Oke, ada lagi nggak? Ada yang mau berbagi berkat hari ini? Belum ada lagi? Oke. Apabila belum ada lagi, kita akan menyiapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Dua, tiga. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan renungan kita hari ini yang akan dibawakan oleh Bu Grace. Silakan Bu Grace. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mau membuka hati dan telinga kami, sehingga apa yang akan disampaikan bolehlah kami mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Nah, tema kita pada malam ini yaitu cemburu merusak hidupmu, ya. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dan Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti cemburu itu yaitu merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya, atau dengan kata lain sirik, ya. Jadi kalau ada orang lain yang beruntung atau seseorang yang lebih dari kita akan merasa sirik atau iri, ya. Oke. Nah, contoh di Alkitab kita bisa lihat di sini cerita mengenai Kain dan Habil, ya. Tentunya saudara sudah kenal, ya, sudah pernah tahu mendengar cerita ini, yaitu kita bisa membaca dari Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, maksudnya diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat di sini bahwa Kain itu merasa tidak suka dengan adiknya karena persembahannya itu diterima. Katanya dari api itu yang naik, berarti katanya persembahannya diterima, sedangkan dia tidak. Nah, kemudian yang berikutnya cerita dalam Alkitab yaitu kisah antara Raja Saul dan Daud, ya. Dari 1 Samuel 19 ayat 10 dikatakan, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang cemburu atau iri hati, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah tanda cinta. Apakah betul demikian? Jika seseorang merasakan cemburu, dapat diartikan bahwa orang itu sangat mencintai. Betul? Betulkah itu? Ya, ini suatu tanda tanya. Nah, secara positif, cemburu merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam karena merasa memiliki dan takut kehilangan. Nah, rasa cemburu tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, orang tua dengan anak, bahkan bisa saja terjadi pada relasi dengan sesama kita. Jika rasa cemburu ini tertanam dalam diri manusia dan terus dipelihara, maka rasa cemburu itu akan bertumbuh menjadi besar, atau dalam istilah kesehariannya yaitu cemburu buta. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar istilah itu, ya, cemburu buta. Nah, jika rasa cemburu semakin membesar, pasti akan berdampak pada rusaknya relasi antara sesama, ya, seperti misalnya timbul perasaan ingin menguasai atau posesif, niat yang tidak baik atau rencana busuk yang mengatasnamakan cinta. Kemudian bisa juga berkembang menjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan kepada pembunuhan. Nah, apa kata Alkitab tentang cemburu? Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ya. Sama saya dikasih bold, ya, kasih huruf tebal, dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Kemudian dalam Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh rasa iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, dari bacaan kita tadi dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 16 selanjutnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, Yakobus mengingatkan kita bagaimana memelihara relasi bersama sesama dengan hikmat. Orang berhikmat menghindari cemburu buta
yang mendatangkan kekacauan, perselisihan, serta pertikaian. Nah, hidup yang berhikmat, bagaimanakah itu? Merupakan tindakan mencinta. Cinta sejati menghindarkan diri dari rasa cemburu yang bisa merusak hidup kita. Nah, di sisi lain, dalam relasi bersama terdapat kesediaan saling memelihara rasa cinta itu dan percaya bahwa disinilah hikmat Allah dihidupi. Dan menurut Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan. Dan kita lihat di sini murni artinya apapun yang dilakukan, kita mengerjakannya dengan tulus. Kemudian pendamai, kita akan menjadi pendamai bila mampu berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan juga orang lain. Kemudian peramah, kehadiran yang mencerminkan keramahan, bukan keangkeran atau menakutkan, ya. Di sini kita harus lebih banyak senyum. Kemudian penurut adalah orang yang tidak berniat dan tidak mau menguasai orang lain dan berusaha memahami orang lain. Dan terakhir adalah penuh belas kasihan. Hidup dilandasi belas kasih murni, bukan belas kasihan yang bersyarat. Nah, pada ayat yang ke-18 dari Yakobus mengingatkan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan memilih untuk berhikmat pada dunia merupakan orang-orang yang dalam jiwanya penuh dengan iri hati, dengki, dan keegoisan hingga tidak dapat membawa damai. Nah, jadi kasih mengajarkan kepada kita untuk menaburkan damai supaya hidup membuahkan damai. Nah, taburkanlah kasih supaya damai sejahtera sorga terus melingkupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman singkat yang kami dengarkan tadi, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan, yaitu dengan kami mau membaca firman-Mu setiap kali, Tuhan, setiap hari, sehingga kami boleh memperoleh hikmat yang berasal dari surga, sehingga kami tahu bersikap baik terhadap keluarga, terhadap teman-teman, maupun orang-orang lain. Sehingga dengan hikmat-Mu, kami boleh membawa damai dan berdampak kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus diingat oleh teman-teman yang ada di sini semuanya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace untuk renungan hari ini, untuk firman hari ini. Nah, mudah-mudahan di antara kita nih yang Zoom tidak ada yang cemburu buta, ya. Semuanya pelayan-pelayan Tuhan yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tidak iri hati, ya. Karena kan memang kadang-kadang tuh kita tidak sadar tuh seringkali cemburu, ya. Tapi mungkin maksudnya cemburu tuh cenderung ke arah hubungan antara pria dan wanita. Tapi padahal cemburu juga misalkan kalau teman kita lebih sukses atau enggak saudara kita, padahal tuh kita iri, dengki, ya. Jadi firman tadi mengingatkan kepada kita supaya kitanya tidak seperti itu. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Amin, ya. Amin. Amin ya. Betul ya Pak ya Bu. Oke, kita akan sambut renungan hari ini dengan pujian melayani lebih sungguh. Melayani
Ya, terima kasih. Itu adalah persembahan pujian dari anak-anak kelas besar. Ya, bersama orang tua mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengundang kembali apakah dari Bapak Ibu Saudara ada yang ingin berbagi berkat lagi setelah kita mendengar renungan hari ini? Silakan yang punya unek-unek jangan dipendam saja supaya kita yang muda-muda bisa mengerti jalan keluarnya sedikit tahu. Adakah? Oh ya, saya. Ya, siapa? Namanya. Siapa Nathanael. saya? Oh iya sayang, Sob. Mau cerita apa, Nail? Aku pernah cemburu sama kakak, tapi nggak cemburu lagi. Karena kakak sayang aku, karena sama aku sayang kakak. Enggak, kenapa Nail kok bisa cemburu sama kakak? Kenapa, sayang? Kenapa, Nak? Lupa. Pokoknya pernah cemburu ya sama kakak tuh. Cemburu tuh iri gitu. Maksudnya iya, Ael. Iya. Iri. Emang kakaknya kenapa iri? Kakaknya kenapa? Lebih banyak makannya atau gimana? Hah? Irinya kenapa? Ael irinya kenapa coba? Bu Yes mau nanya. Saya Sama bertanya. Kakak Marta ya? Kakak Marta ya? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa, Ael? Ibu Yas mau nanya. Bertanya-tanya. Susah dipanggilin. Oh, susah dipanggilin. Oh, pokoknya Ael pernah iri sama abang gitu, sama kakak gitu ya. Tapi sekarang udah Kakak enggak. Marta. Sekarang udah enggak tapi kan? Udah enggak. Udah enggak. Oke. Pinter ya. Kenapa kok bisa jadi, kok Nael bisa jadi nggak cemburu? Kenapa? Coba. Kok bisa jadi, oh sekarang aku mah nggak mau iri sama kakak. Kenapa? Kok bisa? Sayang sama kakak. Oh, good. Sayang sama kakak. Weh, hebat luar biasa, Ael. Thank you ya, Tuhan berkati ya, Ael. Ih, hebat. Ih, Ael. Ih, mau bersaksi nih. Tadinya iri sama kakaknya, tapi sekarang udah enggak karena sayang. Nah, itu semua juga gitu ya, Bapak Ibu Saudara nih, anak kecil nih padahal ya. Cuman kadang-kadang kita juga gitu. Saya cuma share aja apabila kita merasakan apapun
sakit hati, apa iri atau apa ya, tapi tidak sesakit apa yang Tuhan lakukan buat kita. Iya kan? Bener nggak, Bu Yanti? Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Kita mah nggak ada sekukunya gitu. Tuhan Yesus mah melakukan itu perbuatan yang luar biasa, R-nya mungkin nggak bisa kehitung luar biasanya. Yaitu patokan saya selama ini, kalau misalkan ada sakit, iri atau apa, ada masalah, ya Tuhan mah nggak ada duanya. Jadi terharu saya. Oke, thank you Nael. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Saudara? Yang mau berbagi tentang renungan kita hari ini, tentang cemburu yang merusak hidup. Nah, jangan sampai tuh cemburu merusak hidup. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, ngapain kita merusak hidup kita? Betul tidak? Tidak betul. Ada lagi? Kalau masih belum ada, kita akan sama-sama akan berdoa. Ada 3 pokok doa hari ini. Yang pertama, ada yang mau memberikan berbagi berkat? Asa dengar-dengar suara yang menyala. Tidak ada? Oke. Kita akan mendoakan, ada 3 pokok doa hari ini. Adalah yang pertama. Doa yang pertama oleh Pak Adit, memohon agar umat menjaga hatinya agar tidak mudah iri hati. Oleh Pak Adit nanti. Pak Adit sudah siap? Siap, Bu. Ya, terima kasih Pak. Yang kedua, kita akan mendoakan bersama-sama persekutuan agar menjadi tempat saling meneguhkan satu sama lain. Nah, persekutuan nih oleh Pak Teja. Udah siap Pak Teja? Siap. Iya, terima kasih. Siap. Yang ketiga, kita akan doakan untuk keluarga-keluarga nih, agar menjadi tempat pembelajaran tiap anggotanya untuk terbiasa bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, karena keluarga adalah pondasi kita untuk supaya bisa memberikan berkat gitu buat orang lain di sekitar kita. Oleh Bu Andrit. Bu Andrit sudah siap? Siap, Bu. Oke. Kita akan sama-sama berdoa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Adakah sebelumnya, maaf, adakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang ingin didoakan malam ini? Nggak mau juga. Nggak mau juga didoakan? Adakah yang mau didoakan? Ael mau didoakan lagi nggak, Ael? Ael mikir ya. Yang lain apakah ada yang mau didoakan hari ini? Oke, kalau tidak ada, silakan buat yang bertugas. Mari sama-sama kita berdoa. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, Allah yang besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha tinggi. Sungguh kami bersyukur Tuhan di malam hari ini, di tengah-tengah kelelahan kami bekerja, kami sama-sama datang kepada Tuhan. Dan bersyukur pada malam hari ini kami semuanya boleh menyempatkan waktu kami untuk kami boleh datang dalam rangkaian ibadah doa 10 hari pada hari yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian, untuk setiap sukacita, bahkan setiap berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada malam hari ini. Dan bila firman-Mu boleh
menguatkan kami, boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang atau pribadi yang memiliki hati yang besar, hati yang tidak mudah iri hati. Ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kami semua jemaat-Mu GKI Guntur. Kami tahu bahwa kami sebagai manusia, kami seringkali punya banyak hal, ataupun seringkali berdosa di dalam setiap perkataan maupun pikiran kami. Bahkan seringkali mungkin kami juga merasakan iri, ataupun kami merasakan keinginan seperti orang lain. Ya Bapa, Tuhan ampunilah kami. Jikalau kami seringkali memiliki rasa iri ataupun keinginan-keinginan seperti orang lain yang mungkin muncul di dalam hati kami. Tuhan, berikan kami, ampuni kami. Dan bila Tuhan mau memberikan kepada kami hati, untuk kami hati yang benar-benar mengasihi, hati yang bersyukur, supaya kami tidak memiliki rasa iri hati kembali. Dan biarlah hati kami boleh semakin hari boleh dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kami boleh semakin hari boleh dipenuhi oleh kasih dari Tuhan. Supaya kami tidak mudah cemburu ataupun kami tidak mudah iri hati kepada orang lain. Tapi kami boleh memiliki kasih dan kami boleh memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa membantu, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga mengingatkan kami di saat kami mungkin merasakan sesuatu hal iri hati ataupun cemburu, bila Tuhan yang kiranya Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami terus ingat kepada Tuhan, untuk kami boleh memiliki kasih seperti yang Tuhan berikan, supaya kami tidak lagi memiliki rasa iri dan cemburu lagi, sehingga rasa itu bisa kami hilangkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat kami GKI Guntur ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan bila kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan sebagian daripada berkat firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan. Ya Bapa, kami percaya bahwa semuanya itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau sendiri yang memilih kami Tuhan. Engkau sendiri yang mengenankan kami untuk datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa khususnya kiranya Tuhan wadah persekutuan ini sebagai sarana untuk saling meneguhkan satu sama lain ya Tuhan. Di mana kami berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Kami teringat buat Ibu Ratna ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan jamah dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Kami juga yakin dan percaya melalui persekutuan doa ini, di mana kita bisa saling mendoakan mungkin saudara kita yang berbeban berat Tuhan. Kiranya Tuhan angkat semua beban berat itu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapak. Mungkin mereka juga bermasalah dengan ekonomi. Tuhan tolong ya Bapak. Kami percaya Engkau tahu apa yang mereka butuhkan Tuhan. Saat ini juga Engkau menolong mereka semua ya Bapak. Mungkin juga ada saudara kami yang bermasalah dalam rumah tangga Tuhan, dalam hubungan sebagai suami istri. Tuhan kiranya Kau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang
Memperdamaikan mereka semua Tuhan. Biarlah damai kasih-Mu yang selalu menyertai keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, melalui wadah persekutuan ini kita bisa saling menguatkan dan memulihkan setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau mendengarkan semua doa-doa kami, semua kerinduan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah pendamai dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan yang indah, Tuhan Kau sudah sediakan bagi kami, untuk kami boleh mencurahkan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami. Demikian juga Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bersuka cita karena Tuhan sudah berfirman bagi kami. Tuhan sudah menasihati melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mengubah hati kami seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa. Kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Tuhan, biarlah Tuhan Kau jadikan kami sebagai teladan bagi keluarga-keluarga lain. Apapun Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Benar Tuhan, kami semua tidak sama satu sama lain. Kami berbeda-beda Tuhan. Bahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami pun berbeda. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, ajar kami ya Bapak untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tapi biarlah Tuhan seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu ya Tuhan karunia di dalam kami bersuka cita. Bahkan baik di dalam kami ya Bapak harus menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Atau apapun yang membuat kami mungkin putus asa, membuat kami ada kecemburuan kepada sesama kami yang lain, atau mungkin ya Tuhan, karunia-karunia yang membuat kami khawatir, takut, biarlah Tuhan ajar kami untuk mensyukuri semuanya. Karena kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, sudah dalam rancangan Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Bahkan Tuhan berfirman bagi kami, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, sehingga kami dalam menghadapi kondisi, situasi apapun dalam kehidupan kami tetap memandang Tuhan, kami tetap berpegang teguh dengan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah dan sempurna pasti terjadi dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan. Itulah Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah seluruh Tuhan, keluarga besar Jemaat GKI Guntur, boleh Tuhan Kau memberikan ya Bapak kesadaran dan pengertian akan firman Tuhan, supaya Tuhan hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami benar-benar ada di tangan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kecemburuan kami. Melihat keberadaan orang lain, melihat karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain, biarlah Tuhan kami mengucap syukur dengan segala karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi lepas pribadi kami.
agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Agar keluarga-keluarga GKI Guntur benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau membukakan hati dan pikiran kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami akan membuang seluruh kecemburuan kami yang akan merusak kehidupan kami, baik hidup secara fisik kami ataupun rohani kami. Kami akan buang semua karena itu adalah sampah bagi kami. Dan Tuhan, Kau sudah menggantikan dengan firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan selalu hidup di dalam kami. Bahkan Tuhan terus mengubah kehidupan kami dengan seluruh perjalanan kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, kami semakin lebih dalam mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kepedulian Tuhan, untuk kasih Tuhan yang selalu kami terima setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus ya Bapa berdoa agar biar Tuhan setiap saat, setiap waktu kami mengadakan persekutuan bersama Tuhan. Baik secara pribadi, baik secara kelompok, ataupun apapun Tuhan. Biarlah kami mendekatkan diri, kami mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan. Untuk waktu, kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami terus bertumbuh, beriman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan syukur kami, hormat kami, hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mic-nya Bu. Bu Yas mic-nya. Amin. Hari ini kita mendapatkan berkat ya yang dari Tuhan ya tentang cemburu yang merusak hidup ini, karena memang apapun yang buruk itu datangnya dari iblis ya. Tapi yang baik itu dari Tuhan Yesus tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat itu aja. Jadi kalau misalkan kita lagi sakit hati, oh ini mah dari iblis ya, cemburu ya. Baiklah, kita sudah akan mengakhiri. Tapi sebelumnya kita akan berfoto dulu, bisa di open kamera dulu. Kita akan ambil foto dulu. Bisa dibuka kameranya. Ya, kasih senyuman yang terbaik. Ini mah kita fotonya buat Tuhan. Jadi senyumnya yang terbaik. Supaya bersuka cita semua. Orang kalau lagi marah ya, tapi kalau dikasih senyum jadi marahnya hilang loh Bapak Ibu Saudara. Asal jangan senyum-senyum sendiri aja nih. Senyum-senyum sendiri. Kadang-kadang saya juga gitu sih, kalau ingat yang lucu jadi senyum sendiri. Ya, siap. Ada berapa slide ya, Bu? Baik, di sini ada Pak, ya. 3 layer ya. Oke. Masih ada yang belum ini. Jadi sepertinya masih malu-malu ya, Bu. Di open cam semua dong, Bapak Ibu Saudara. Biar saya juga tahu, biar kenal. Jadi kalau di jalan ketemu bisa, oh Ibu, gitu. Bapak, gitu. Iya, ya baik, kita pakai layer yang pertama dulu ya, Bapak. Silakan senyum, Bapak. Satu. Senyum sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali ini. Kita layer yang kedua masih tetap pertahankan senyumnya. Siapa tahu saya masih masuk, Pak ya. Ya, oke, ini layer 2 masih agak off kamera ya. Oke, 1, 2. Yang ketiga, layer terakhir
Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai Bapak. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pekan doa yang ketiga. Besok kita akan bertemu lagi di pekan doa hari yang keempat. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk mengakhiri pekan doa yang ketiga hari ini. Kita akan menaikkan pujian Aku Berubah. Benar-benar berubah ya, menjadi yang lebih baik pastinya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kiranya lebih baik aku dapat. Aku berubah, waktuku serah padanya. Boleh ikut menyanyikan pujian ini di rumah? Aku berubah, sungguh berubah, yang ku kasihi kiranya lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh berubah, aku serah padanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah pekan ini kita sama-sama berkumpul di Zoom di pekan doa yang ketiga. Jangan lupa besok kita bertemu lagi di pekan doa yang keempat dengan tema yang berbeda juga. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Kak Iyas. Sama-sama Bu. Makasih. Dadah semuanya. Selamat Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. God bless. Tuhan God berkati bless. kita selalu.